Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepadanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, pada minggu ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau sujud di bawah kaki salibmu, kami mau menyembah Engkau. Kau sungguh luar biasa Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Layakanlah kami Bapa untuk ada di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini satu hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan.
Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan kita Allah yang baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita.
Damai sejahtera Allah senantiasa menyertai saudara. Saya berharap saudara-saudara dimanapun berada dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan, mari saya ajak saudara berdoa untuk kebenaran firman Tuhan supaya Roh Kudus yang menuntun kita agar kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, segala pujian, hormat dan keagungan hanya bagi-Mu ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Terutama Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyuarakan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan tuntunan Roh Kudus yang memberikan hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan suara hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang kendali atas hati pikiran hamba-Mu, terutama lidah bibir hamba ya Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar benar-benar berasal daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau saat ini yang menguasai hati pikiran kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Masih tetap semangat saudara? Ya, kita dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita pelajari bersama-sama pada saat ini yaitu lebih dari pemenang, saudara ya. Lebih dari pemenang. Setiap kita anak-anak Allah, murid-murid Tuhan Yesus, sejatinya kita adalah pemenang, saudara ya. Bukan hanya pemenang saja, tapi kita lebih dari pemenang. Kita akan bersama-sama belajar di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Perikopnya berjudul keyakinan iman. Saya akan bacakan ayatnya. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 dikatakan demikian, saudara. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, luar biasa ya, keyakinan iman, perikopnya. Saudara, di dalam ayat yang ke-31 di situ dikatakan,
Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Dengan kata lain, kalau Tuhan itu ada di dalam kita, berpihak kepada kita, tidak ada satupun lawan yang dapat mengalahkan kita. Luar biasa ya. Sejak awal Tuhan itu merancangkan kemenangan bagi kita ya. Anak-anaknya. Tuhan merancangkan kemenangan demi kemenangan. Maka kita ini sebetulnya tidak hanya bisa menjadi pemenang, bahkan kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Saudara, lewat tema pada saat hari ini, lebih dari pemenang, saya akan menceritakan sedikit pengalaman hidup saya. Karena saya merasakan kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Pada tahun 84, saya baru mengenal Tuhan. Saya baru mendengar berita tentang Injil keselamatan. Dan saya terus mendengar kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu disampaikan kepada saya. Sampai pada akhirnya tahun 92 saya memutuskan untuk menyerahkan diri secara total, yaitu mengambil baptisan air di dalam kehidupan saya. Saya menerima Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan memanggil dan saya merespon dengan baik panggilan Tuhan. Saudara, butuh waktu 7 tahun. Butuh waktu lama. Saya mencoba untuk memahami tentang kasih Kristus. Kasih Allah yang begitu sangat luar biasa. Dan hingga sampai saat ini, sejak awal saya mengenal kasih Tuhan, hingga sampai hari ini, kasih Tuhan itu begitu sangat mempesona dalam hidup saya. Saya begitu terpesona, saudara. Saya begitu mengalami jatuh cinta kepada Tuhan. Dan jatuh cinta yang ada di dalam hati saya kepada Tuhan itu selalu bertambah hingga sampai hari ini. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang 4 ayat 8 dikatakan Allah adalah kasih. Allah itu kasih, saudara. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Dan dari ayat itu saya merasakan siapa saya ini Tuhan. Tuhan yang begitu sangat besar. Tidak memandang siapa kita. Tidak memandang seberapa besar kesalahan kita, dosa-dosa kita. Sehingga Tuhan begitu sangat mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Bahkan Tuhan rela mengorbankan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal. Dikorbankan untuk saudara dan saya. Saudara, di masa yang lalu, saya adalah orang yang terikat dengan akar kepahitan, kekecewaan, hingga sampai menguasai hati saya, pikiran saya, hidup saya. Tidak ada hal lain yang saya pikirkan, hanya sakit hati saya, kekecewaan saya dalam hubungan keluarga saya, orang tua saya, yang mengecewakan hati saya, saudara. Tapi saat kasih Tuhan itu menjamah hidup saya, maka saya bisa mengampuni. Saya bisa mengampuni. Saya bisa mengasihi. Tidak hanya mengampuni, tapi saya mampu mengasihi. Dan kasih Tuhan itu menyadarkan saya, saudara, bahwa orang tua yang ada di dunia ini memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan. Tidak semua keinginan anak-anak bisa dipenuhi dengan orang tua. Tidak semua cita-cita anak itu bisa diberikan orang tuanya. Oleh karena kasih Tuhan, saya melepaskan pengampunan. Saya mengampuni saudara, dan saya mengasihi. Dan
terjadilah pemulihan dalam kehidupan saya. Dan itu adalah satu kemenangan besar bagi saya. Sejak saya mengenal Tuhan, saya menang atas hidup saya. Saudara, saya bersyukur. Saya bersyukur waktu itu Tuhan tangkap saya. Saya bersyukur, saudara, saat saya melepaskan pengampunan dan saya dipulihkan, maka saya menyadari kasih Allah yang begitu sangat besar yang dinyatakan lewat Yohanes 3:16 membentuk hidup saya. Saya terus belajar menggali tentang kebenaran Tuhan. Saya belajar mengenal kasih Tuhan. Saya belajar mengenal siapa pribadi Tuhan kita. Lewat kasih-Nya, Yohanes 3:16 yang begitu sangat luar biasa buat saya. Saya masuk pelajaran kekristenan, saudara. Saya belajar tentang pemahaman Alkitab. Dan saat saya belajar, ada satu ayat yang merema di dalam hidup saya. Galatia 2:20, saudara. Saat kita menjadi milik Kristus, maka hidup kita bukan milik kita lagi. Kita tidak bisa sembarangan dengan hidup kita. Kita tidak boleh sembarangan dengan anggota-anggota tubuh kita. Semuanya ini pemberian Tuhan harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya belajar koreksi diri. Saya belajar melepaskan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, musuh yang kelihatan itu mudah kita kalahkan. Tapi musuh-musuh yang tidak kelihatan tidak mudah kita kalahkan. Hanya oleh karena perperangan roh, perperangan iman, keyakinan yang teguh, maka kita bisa menjadi pemenang, saudara. Banyak sekali, saudara, di masa lalu saya terikat oleh hal-hal yang tidak baik. Sebagai seorang perempuan, mulai SMP saya sudah ikut karate. SMA saya masuk bukan SMA tapi STM. Setelah lulus sekolah saya menjadi kondektur bis, saudara. Jadi saya seperti laki-laki. Pikiran saya keras waktu itu. Tapi firman Tuhan, saat Tuhan tangkap saya, Tuhan melembutkan hati saya. Sehingga apa yang ada di dalam diri saya, yang menguasai saya saat-saat saya hidup di masa lalu saya. Saya mudah emosi, saudara. Saya mudah tersinggung orangnya. Tuhan memulihkan hidup saya. Saya bisa menang atas emosi saya saat Tuhan mengambil alih hidup saya. Hidup saya ada di dalam genggaman Tuhan. Dan kita dikendalikan oleh kuasa roh Tuhan. Maka saudara, kita bisa mengalahkan egois kita, mengalahkan emosi kita. Saudara, di dalam firman Tuhan ada berbicara 2 Korintus 4 ayat 8 ya. Yang kelihatan itu mudah kita kalahkan, tapi yang tidak kelihatan, khususnya ego kita ya. Di Amsal 16:32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kesabaran itu perlu kita miliki saat kita sudah hidup di dalam Tuhan. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, jangan mudah tersulut emosi kita saat menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Dan orang yang sabar itu seperti orang yang dapat menguasai kota. Jadi kita bisa menguasai, saudara, apapun, situasi apapun yang ada di hadapan kita, yang dunia tawarkan di depan kita, yang dunia perhadapkan di hadapan kita, kita bisa menguasai diri. Maka kita melebihi orang yang bisa merebut kota, saudara. Saat firman Tuhan menjamah, saat Tuhan mengoreksi hidup saya, maka
saya benar-benar dikuatkan oleh firman Tuhan yang ada di Galatia 2:20. Galatia pasal 2 ayat 20, saudara. Saya berusaha keras untuk melepaskan diri. Tapi melepaskan diri dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu, saudara, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Karena Dia adalah tempat pertolongan kita. Dia adalah kubu, benteng, kekuatan kita. Libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya Tuhan memproses hidup kita. Supaya Tuhan mengubahkan hidup kita. Tanpa campur tangan Tuhan kita tidak akan pernah mampu. Saya dulu perokok berat, saudara, waktu saya STM ya, dan saya jadi kondektur bus. Saya sudah berusaha lepas, 1,5 tahun saya sudah mulai melepaskan. Saat saya mengenal kebenaran firman Tuhan, saya lepaskan dengan kekuatan saya sendiri. Tapi saat ada badai menerpa hidup kita, orang-orang yang ada di sekitar lingkungan hidup kita, dipakai iblis untuk memprotek hidup kita. Wah, kenapa? Pengen kaya kan? Uangnya mau disimpan kan? Begini, begitu. Kita kembali lagi, saudara. Kembali lagi ke hidup yang lama. Terikat dengan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan. Tapi suatu malam saya berdoa, saya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, sudah selesai. Engkau bilang sudah selesai. Aku mau selesaikan Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Putuskan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudara, ajaib. Semua dilepaskan oleh Tuhan. Kemenangan demi kemenangan saya alami, saudara. Terutama kedagingan kita. Apa yang mengikat kita selama ini, yaitu kedagingan kita, saudara. Tidak mudah, saudara. Kalau kita tadinya dilimpahi dengan banyak uang, terus kita dipaksa hidup dalam segala keterbatasan. Seperti saya yang alami. Dulunya saya orang kantoran, saya manajer, saya harus keluar. Pensiun dini, saya memulai usaha sendiri, saudara. Dan saat keuangan itu berubah secara total, kadang-kadang kita mulai goyah. Tapi puji Tuhan, karena hubungan intim saya dengan Tuhan, karena saya selalu menjaga relasi saya dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan dinyatakan. Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan saya, saudara. Memang saya diizinkan Tuhan suatu ketika mengalami keuangan yang turun naik, tapi saya tidak pernah kekurangan. Memang tidak berlebihan, tapi tidak pernah kekurangan. Selalu berdoa dan mengucap syukur. Itu kunci utama kita. Bebaskan, lepaskan keterikatan kita dengan kedagingan kita. Dengan kuasa Allah kita mampu mengalahkan. Karena kita sejatinya adalah umat yang merdeka. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan ingin melihat kita mengalami kemenangan demi kemenangan sehingga kita menjadi umat pilihan yang lebih dari pemenang. Kita adalah laskar-laskarnya Kristus Tuhan Yesus. Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan di atas bumi. Masih banyak orang yang belum mengenal kasih Allah. Masih banyak orang yang belum terselamatkan. Itu tugas kita semua, saudara. Menjadi murid Tuhan yang sejati. Melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sesuai dengan panggilan kita. Jangan pernah ada sungut-sungut. Jangan pernah ada kekecewaan dalam mengikut Tuhan. Kok ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan setelah saya menjadi hamba Tuhan. Jangan, saudara. Tapi pekalah akan suara Tuhan. Akan rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan di hadapan kita. Yang kita lawan bukan darah dan daging.
Tapi kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa penghulu di udara, itu peperangan kita. Kita harus menang. Ambillah perlengkapan, persenjataan yang diberikan oleh Tuhan. Yang ada di Efesus 4. Pakai itu saudara. Pakai itu. Berikat pinggangkan kebenaran. Jadi saat kita mau hidup menjadi lebih dari pemenang, kalahkan dulu. Kalahkan dulu kedaginganmu. Kalahkan dulu keterikatanmu. Biar Tuhan menghancurkan, melepaskan semuanya. Dan kita menjadi umat pilihan, imamat yang rajani, lakar Kristus yang siap bertempur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuduskanlah hidupmu. Berjalanlah dalam kebenaran. Dan kebenaran itu ikatkanlah di pinggangmu yang tidak pernah lepas dalam kehidupanmu. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Berikat pinggangkan kebenaran. Dan juga keadilan. Ya. Berkasutkan kerelaan. Rela saat Tuhan mengutus saudara berjalan kemana saja. Saya tidak pernah memilih saudara. Dan hidup saya adalah hal yang indah jika Tuhan mau memakai kita. Persembahkan hidup saudara yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Yaitu ibadah kita. Melayani Tuhan adalah ibadah. Jangan main-main saudara. Jangan berpolitik dalam panggilan Tuhan. Dalam melayani Tuhan, miliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, agar saudara benar-benar menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Di ayat di Roma pasal 8 ini, garis besarnya yaitu ayat yang ke-39 saudara ya. Di situ dikatakan, yang bagian B, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun yang ada saat ini yang kita alami, hendaknya jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan, dari Allah. Persoalan yang dihadapi bangsa ini memaksa kita untuk jauh dari kasih Allah. Kita sudah tidak bisa lagi beribadah secara bebas seperti dulu lagi. Tapi hendaknya itu tidak menjauhkan. Kita boleh dijauhkan dari persekutuan-persekutuan dengan saudara kita seiman. Tapi persekutuan dengan Tuhan masih tetap bisa kita lakukan. Terus jangan pernah kendor. Semangat, yakin, percaya Tuhan di pihak kita, maka tidak ada satupun lawan yang bisa menumbangkan kita. Karena kita adalah laskar Kristus yang diperlengkapi dengan persenjataan yang berasal daripada Tuhan. Maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita. Saat kita masih hidup dalam kubangan masa lalu, ikatan-ikatan yang belum terlepaskan, mustahil kita bisa melihat kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti Galatia 5 ayat yang ke-21. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak dapat bagian daripada kerajaan surga. Pemenang. Tapi kejar terus agar kita menjadi lebih dari pemenang. Kita mengalami hidup yang berkemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Jangan mau dipisahkan atau dijauhkan dari Tuhan. Tetap setia, tetap taat, tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia yang mengatur hidup kita. Apapun yang terjadi, meskipun satu komplek perumahan kita ini kena semua tertular ya. Tapi kalau Tuhan itu ada di pihak kita dan Tuhan tidak izinkan itu terjadi, maka saudara terlepas.
Jangan pernah mencobai. Tetap waspada, berjaga-jaga, berdoa, dan permohonan syukur senantiasa kepada Tuhan. Jangan pernah saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah saudara tidak memiliki kesabaran. Sabar menanti semuanya ini berlalu. Tetap taat pada pemerintah juga. Kalau masih PPKM ya sudah, kita ikuti saja saudara ya. Semua indah pada waktunya. Semuanya akan selesai, tidak mungkin seperti ini terus. Dan kita akan melewati hari-hari yang penuh dengan harapan-harapan yang baru. Saya yakin dan percaya saudara, situasi ini mendewasakan kita, semakin kuat lagi di dalam Tuhan, semakin indah lagi persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Yang tadinya tidak pernah punya misbah keluarga, karena harus tinggal di rumah saja bersama keluarga, tidak kemana-mana, maka kita memiliki misbah keluarga, saudara. Mulai misbah keluarga bergandengan tangan, maka apapun yang saudara serukan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan hadir dalam kehidupan rumah tangga saudara. Tuhan meluputkan sakit penyakit, bahkan persoalan apapun, mungkin kehilangan pekerjaan, Tuhan sanggup sediakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang baru. Satu pintu tertutup, Tuhan sanggup membuka pintu yang lain, karena kita adalah umat kesayangannya, kita adalah orang-orang yang menang. Saat kita berpengharapan di dalam Tuhan, maka harapan kita tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan, kita layak bersyukur memiliki Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Sepertinya saat-saat ini banyak orang yang mengeluh ya kepada saya, sepertinya doa-doa kita tidak pernah dijawab, Bu Titik. Buktinya hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang semakin susah. Saya bilang, bersukacitalah di dalam kesesakanmu, bersukacitalah di dalam kesusahanmu, itu yang Tuhan mau. Mengikut Tuhan jangan mau enaknya saja. Kita harus belajar, berlari, mendaki gunung, dan memiliki keyakinan iman bahwa suatu hari kelak kita ada di puncak. Karena Tuhan membawa orang-orangnya, umat pilihannya. Semakin naik, tidak pernah turun. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Miliki keyakinan, karena hanya di dalam keyakinan iman yang teguh, maka janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam hidup saudara dan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya Tuhan, pencobaan badai hidup boleh datang. Namun kami menyadari, dari awal kita dirancangkan bahwa kita adalah umat pemenang. Kiranya Tuhan semuanya itu menyadarkan kami semua bahwa mengiring Tuhan bukan hal yang mudah. Tapi tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak dapat kita lewati. Saat Tuhan ada di pihak kita, saat Tuhan menyertai dan mengiringi langkah kaki kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini Tuhan menguatkan kami. Firman-Mu yang kami dengar Tuhan dapat memberikan angin segar di dalam jiwa kami, agar kami tetap memiliki pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teruslah berbicara Tuhan kepada umat-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan, kekuatan kami yang berasal daripada-Mu senantiasa Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam kuasa kasih Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan minggu ini dari Pendeta Elizabeth Titik, Gembala Sidang, Gereja Kasih Kristus
Indonesia Immanuel Blessing di Surabaya. Di Tuhan, Bu Titi, kami semua sangat diberkati. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun berada, bahwa kita tetap akan mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube ini setiap minggu dan setiap waktu saudara bisa mengunjunginya. Ya. Nikmatilah pelayanan dari gembala-gembala, para pendeta muda dan penginjil GKKI, ya, dari seluruh Indonesia. Kita pasti akan diberkati. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan diberi roh kemenangan. Kita lebih daripada pemenang dalam segala hal, bahkan segala perkara pun dirancang oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk mendesain kita, membentuk kita sehingga kita menjadi semakin serupa dengan siapa? Gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus telah mengalahkan dunia, kita juga akan mengalahkan dunia karena kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mari kita akan akhiri pertemuan ini dengan mengangkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya ke atas kita semua anugerah dan berkat, rahmat, kasih karunia, kemurahan, kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kita, yang bangkit bagi kita, yang memberi kemenangan dan hidup baru oleh kuasa Roh Kudus yang mendiami kita. Biarlah Roh Kudus memenuhi saudara. Roh Kudus memberikan kemenangan kepada saudara atas kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan, dan masalah hidup ini. Percaya kepada kuasa Roh Kudus, sifat Roh Kudus, saudara lebih daripada pemenang. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang diberkati berkata haleluya, amin, haleluya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin.